Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita kembali belajar agama ya. Tapi sebelumnya tetap silahkan anakku lakukan kegiatan pembiasaan terlebih dahulu. Baca doa sebelum belajar, tadarus surah Al-Fatihah dan Al-Alaq, kemudian pengucapan rukun iman dan rukun Islam. Nah, kalau bisa karena materi ini kita pindah ke pelajaran 2, mengenal nama-nama Allah. Kalau bisa anak-anakku tambah pembiasaannya dengan melakukan zikir Asmaul Husna ya, yang waktu sekolah selalu kita lakukan setiap hari Jumat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya, silahkan anak-anakku lanjutkan sampai akhirnya. Kemudian kita setelah kegiatan pembiasaannya kita pindah ke materi ya. Materi kita hari ini pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Tapi untuk hari ini kita fokus dulu ke mengenal nama Allah. Mengenal nama Allah. Ya, jadi berbicara tentang nama Allah, tentu anak-anakku sudah tahu bahwa yang akan kita pelajari adalah Asmaul Husna. Ya, materi Asmaul Husna ini sudah kita pelajari dari sejak kelas 1. Jadi setiap kelas, setiap tingkatan yang anak-anakku lewati itu selalu ada materi tentang Asmaul Husna. Namun Asmaul Husna yang berbeda. Contoh di kelas 1 ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Di kelas 2 ada Al-Malik Al-Quddus. Ya, di kelas 3 berbeda lagi ada Al-Wahhab. Ya, kelas 4 juga ada Al-Basir Al-Azim. Nah, di kelas 5 ini insya Allah kita akan pelajari 4 lagi dari 99 Asmaul Husna itu. Yang mana itu ya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, sebelum membahas keempatnya, perlu ibu guru ingatkan dulu, jangan sampai lupa bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Dan jumlahnya tentu anak-anakku sudah tahu semua bahwa jumlah keseluruhan dari Asmaul Husna itu ada 99. Nah, di mana kita bisa menemukan kesemuanya itu 99 itu semuanya ada di dalam Al-Quran, kitab suci kita umat Islam. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, Al-Mumit. Asmaul Husna Al-Mumit yang pertama yang akan kita bahas di kelas 5 ini. Apa artinya Al-Mumit? Artinya adalah Allah yang maha mematikan. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa atau setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua yang saat ini masih bisa bernafas dengan lega, masih bisa merasakan segarnya pagi hari, ya kita semua tidak luput dari intayan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Nah, karena dikatakan bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang punya nyawa, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Siapa yang mematikan kita? Siapa yang mencabut? Siapa yang menghendaki kematian kita? Ya tentu saja yang telah menghidupkan kita. Yang telah mematikan kita disebut Al-Mumit. Dia Allah yang maha mematikan. Dia Allah yang maha mematikan.
tinggal menyuruh malaikat Israel. Malaikat Israel, ini sudah sampai waktunya untuk kembali kepada saya, cabut nyawanya. Jadi malaikat Israel yang mencabut nyawa kita ketika Al-Mumit, Allah yang maha mematikan, sudah menginginkan kita kembali menghadapnya. Karena hidup kita di dunia ini hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Dia sudah menghendaki mengambil kembali apa yang sudah berikan, nafas yang sudah Dia berikan kepada kita, maka kita akan kembali kepadanya. Jadi itu, ini dikatakan di dalam Al-Quran bahwa ajal seseorang itu sudah pasti, tidak ada yang dapat memajukannya, tidak ada pula yang dapat mengundurkannya. Karena saya belum siap untuk mati, saya belum mau mati, tidak bisa, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah yakin bahwa Allah Al-Mumit, maka kita akan yakin bahwa yang paling dekat sebenarnya dengan kita bukan siapa-siapa, bukan keluarga kita, tetapi yang paling dekat adalah ajal kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil kembali, kapan Allah akan mematikan kita. Itu kita tidak pernah tahu waktunya. Maka harus kita bersedia terus melakukan yang hal-hal baik terus, supaya apa? Supaya semoga ketika kita dicabut nyawanya, kita dalam keadaan husnul khotimah, kita dalam keadaan melakukan kebaikan. Nah, itu tentang Al-Mumit. Sekarang kita pindah ke Al-Hayyu. Al-Hayyu yang artinya Allah yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selama-lamanya dan memberikan kehidupan kepada makhluknya. Siapa itu makhluk? Makhluk adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut makhluk. Dia Allah yang maha hidup, Dia yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya. Al-Hayyu. Kemudian Al-Qayyum, Allah maha mandiri, Allah maha berdiri sendiri. Dia menciptakan alam semesta ini tanpa butuh bantuan orang lain, tanpa butuh bantuan siapapun. Dia pula mengatur alam semesta ini sendiri tanpa memerlukan bantuan siapapun. Ya. Jadi itu makanya dikatakan Allah itu Al-Qayyum, maha mandiri, karena mengatur kehidupan, menciptakan bumi dan seisinya itu dilakukan dengan sendirinya. Nah, nanti apa yang bisa kita amalkan, apa yang bisa kita teladani dari Al-Qayyum, Asmaul Husna Al-Qayyum yang maha mandiri, ya kita sebagai anak harus menjadi anak yang mandiri, melakukan sesuatu sendiri. Ya, harusnya di kelas 5 ini anak-anakku sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri. Itu yang bisa kita contoh, itu yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qayyum. Kemudian Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Jadi tidak dikatakan Allah Maha Satu. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan satu berarti masih ada jumlah bilangan 2, 3 dan seterusnya. Maka dikatakanlah Allah Maha Esa. Jadi kalau sudah dikatakan Esa, tidak ada bahasa duanya, ya, bahasa tiganya. Kalau kita mengatakan satu berarti ada 2, ada 3, ada 4. Tapi Allah Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada duanya. Ya. Ini Al-Ahad ini termuat
tercantum di dalam Quran surah Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, tiada duanya. Jadi Tuhan kita Allah itu dia hanya satu. Berbeda dengan mungkin anak-anakku pernah dengar ada agama lain. Nah, agama lain itu mungkin keyakinan mereka mengatakan Tuhan itu ada tiga. Tapi kita anak muslim yang beragama Islam harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu Esa, Tuhan kita itu Allah yang Maha Esa. Itu adalah tentang Al-Ahad. Nah, di sini ada lagu ya. Nah, ibu guru minta anak-anakku nyanyi-nyanyikan ini. Lagunya tentang Allah Maha Esa, iramanya sama dengan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Bagaimana bunyinya itu? Lebih kurang seperti ini ya. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Mungkin ini dulu penjelasan ibu hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa anak-anak pahami. Tolong dicatat hal-hal penting dari penjelasan ibu guru tadi. Demikian ya tulisannya, nanti difoto, tulisan catatannya nanti difoto, kirim ke Bu Guru atau ke Lebih Aman